Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang, ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Siapa yang masih ingat sama lagu Setia yang dinyanyikan oleh Jikustik? Ya pasti Lovebirdku di era tahun 90-an tahu banget lagu ini ya. Lagu yang mensiratkan kesetiaan seseorang. Tapi siapa yang tahu lagu Setia ini justru dipicu kisah teman Pongki yang selalu terlihat galau dan berusaha untuk setia pada kekasih. Jadi justru lagu ini diciptakan Pongki untuk temannya cuma sekedar ngenyek atau isengin temen aja, nyindir temennya, kata Pongki. Lucu ya? Oke, apa kabar kalian semua Lovebirdku? Aku mau cerita tentang si pencipta lagu Setia ini. Secara tidak sengaja dalam sebuah acara musik, Sophie yang sedang menjadi host pada saat itu dan Pongki menjadi pengisi acara tahun 2011. Pertemuan itu sempat terpotong dan keduanya terpisah. Mereka baru berkontak lagi di tahun 2002. Saat itu Sophie mengirim SMS. Tidak disangka SMS itu malah dikira kode oleh si Pongki. Keduanya memulai kisah cinta dan menikah di tahun 2003. Lucu ya Lovebirdku? Oh ya, sampai saking senengnya nyanyi aku lupa menyapa kalian semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Sekarang kita lanjutin lagi ya ceritanya. Siapa sih yang gak kenal sama musisi Pongki Barata yang dikenal sebagai salah satu personel di grup musik Indonesia Jikustik. Dan dia menikah dengan Sophie Navita sejak tahun 2003 dan keduanya semakin kompak dan romantis. Sudah bersama-sama bahkan mengarungi bahtera selama 20 tahun dan akan meneruskan lagi sampai selama-lamanya. Tuhan akan menuntun dan menjaga. I love you mama @Sophie Navita, tulis Pongki dalam postingan Instagramnya dilansir Intip Slip di Rabu 2 Maret 2022. Pasangan Sophie Navita dan Pongki ini sudah lama tidak merayakan hari Valentine. Lalu bagaimana kasih sayang itu bisa terjaga dan senantiasa bersemi selama 12 tahun terakhir? Ya, konsep kasih sayang itu penting. Tapi saya bukan tipe yang merayakan kasih sayang tiap tanggal 14 Februari. Pongki memulai obrolan. Dia mengaku pada 14 Februari tahun 2003 dia memberi bunga mawar kepada Sophie dan reaksi Sophie tertawa seraya memberitahu apa yang dia butuhkan bukan lagi bunga tapi perhatian. Sophie membawa suami ke level pemaknaan kasih sayang yang lebih tinggi, yaitu saling memperhatikan. Mantan vokalis Jikustik Pongki Barata ini selalu punya kenangan tersendiri jika tengah berada dalam suasana temaram di Hard Rock Cafe. Pongki jadi ingat pada istrinya Sophie Navita. Pongki teringat kenangan saat dia melamar Sophie di kafe tersebut. Ketika itu suasana temaram dan bising karena musik yang mengalun cukup keras. Tahu sendiri ya gimana musik-musik di hard rock itu. Jadi waktu di deket bar, aku tiba-tiba deketin si Sophie dan tanya, "Hey,
mau nggak menikah dengan gue? Dan dia langsung bilang, oke, tapi kita jalanin dulu. Lucu banget ya lamarannya dadakan kayak gitu. Aduh, ya ampun. Di Hard Rock Cafe Plaza EX di Jakarta Pusat, ya kalian tahu sendiri ya, hits banget tempat itu pada masanya. Jadi ketahuan nih, kita angkatan tua. Oke, proses lamaran tersebut terjadi sekitar Januari tahun 2003. 3 bulan kemudian, 1 Maret 2003, akhirnya mereka menikah. Keduanya kini telah dikaruniai 2 putra. Kembali ke cerita lamar-melamar, diakui Pongki saat itu dirinya tidak merencanakan melamar Sophie. Hanya saja entah kenapa setelah melihat Sophie yang menjadi MC di kafe itu, hatinya tiba-tiba tergerak. Waktu itu kan dia memang sedang punya pacar, tapi gue menawarkan untuk langsung menikahinya. Kan gak mungkin lagi pacaran. Bagi Pongki dan Sophie, momen di kafe tersebut sangat romantis. Meski suara bisik membahana di telinga mereka. Sophie juga bercerita kalau habis show dan kelelahan, Pongki memijat kakinya sambil mengobrol soal anak-anak. Itu jauh lebih menyenangkan. Kasih sayang yang diwujudkan dalam kegiatan nyata dari hari ke hari. Sedangkan Pongki memuji istrinya, seorang yang senang belajar banyak hal. Tentang makanan sehat, senang menulis, suka musik, belajar makeup, belajar buat donat. Pokoknya intinya dia suka belajar. Keren ya pasangan ini. Dan tak lupa mereka juga memberikan tips-tips cinta dari mereka. Sophie Navita dan Pongki Barata berkata, kalau kalian mau abadi, menikahlah dengan penulis. Lagu Samudra Mengering mencerminkan saya melamar Sophie. Ketika menikah, saya bikin lagu yang tidak dirilis secara komersil. Hanya direkam dalam VCD untuk kami berdua. Lagu itu tidak diberi judul. Kami menyebutnya The Wedding Song. Ada lagi lagu Kamu di sini untuk menggambarkan kebahagiaan saya bersama Sophie dan anak-anak. Itu akhirnya dijadikan soundtrack film Nada untuk Asa yang sudah dirilis tahun 5 Februari 2015. Momen cinta yang diabadikan dalam lagu, kata orang, kalau mau abadi, menikahlah dengan penulis. Ya, seperti yang kita tahu, Sophie Navita juga meluncurkan buku yang berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat di tanggal 19 Oktober 2016 di Conclave Auditorium Wijaya, Jakarta Selatan. Melalui bukunya, istri Pongki Barata dari Jikustik Band ini ngajak pembaca untuk lebih mencintai diri sendiri dengan menerapkan gaya hidup sehat. Ya, belakangan ini Sophie memang mengurangi aktivitas di dunia hiburan tanah air. Inisiatifnya dalam mengajak lebih banyak orang untuk mulai menerapkan gaya hidup sehat ditunjukkan dengan mendirikan komunitas Indonesia Makan Sayur. Keren banget nih Sophie Navita. Wow. Sebagai pasangan musisi dan presenter, Pongki dan Sophie yang sudah dikaruniai 2 anak yang diberi nama Rangga Namora Putra Barata dan Radya Tuaro Putra Barata. Mereka juga memutuskan untuk menyekolahkan 2 anak laki-lakinya secara homeschooling. Ide tersebut berawal dari Sophie dan Pongki menyetujui ide tersebut. Pongki menilai homeschooling cocok bagi kedua anak-anaknya. Sebagai guru untuk anak-anaknya, mantan vokalis Jikustik ini harus menyediakan waktu yang cukup. Peran orang tua sangat penting untuk keberhasilan dalam pendidikan. Dia beralasan karena pada ujungnya dia tidak sekedar memberikan pelajaran, tapi membangun karakter. Bahkan Pongki juga bercerita kalau si anak-anak yang merasa kelelahan, dia selalu menyuruh anak-anaknya untuk tidur sekitar 45 menit. Setelah itu saya bangunkan. Kadang-kadang saya juga beliin es krim untuk ya intinya nemenin aja. Jangan ajari mereka untuk
Good father. Wow. Tapi ternyata perjalanan cinta mereka juga nggak selalu mulus ya. Presenter Sophie Navita ternyata pernah mengalami depresi karena luka di masa kecilnya. Dia memendam amarah yang sangat dalam terhadap ayah hingga luka itu terbawa sampai dewasa. Setelah menikah, Sophie Navita sempat merasa tidak berfungsi sebagai seorang istri sekaligus ibu. Dia bahkan pernah menjauhkan diri dari sosial, tapi akhirnya mereka bisa melalui semua ini bersama. Mereka meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota. Keduanya menemukan kedamaian di Bali. Sophie yang diketahui sempat berjuang dengan kondisi mentalnya hingga Bali benar-benar menyembuhkannya. Bertepatan dengan rilis album Rahasia tahun 2016, Ponky Barata bersama keluarga memutuskan untuk pindah ke Bali dan bermukim di sana. Awalnya kepindahan ini sifatnya masih 2 kaki, artinya saya masih bolak-balik Jakarta-Bali dan menganggap kepergian ke Bali hanya sekedar long vacation. Namun, makin lama saya merasa bulat untuk menetap ke sana karena alasan kondisi istri saya, Sophie Navita, yang waktu itu tengah sakit. Ternyata makin hari makin membaik. Dia berkunjung ke Bali. Akhirnya, singkat cerita, kami semua pindah permanen. Dan mereka juga membangun rumah gaya American klasik dengan sentuhan interior dan warna-warna senada. Mengusung gaya farmhouse interior yang serba putih dan minim sekat. Jendela dan akses pandang ke sawah, juga kolam renang yang besar. Keren banget ya, kita bisa lihat di YouTube-nya dan di Instagram-nya. Benar-benar keluarga yang menginspirasi. Setelah 7 tahun memutuskan pindah bersama keluarganya dari ibu kota ke Bali, Sophie Navita mencoba untuk tetap survive, mempertahankan titel artisnya dengan tidak meninggalkan aktivitas dunia seni peran. Sophie Navita Talks adalah tempat yang sekarang menjadi aktualisasi diri Sophie Navita selama kurang lebih 3 tahun ini. Dan sejak tahun 2019, Sophie Navita dan Ponky juga mengelola coffee shop bernama Pepita dan Sons di Canggu, Bali. Sebelumnya, Sophie Navita ini juga produktif menulis beberapa e-books dan 2 buku self-development, yaitu Hati yang Gembira Adalah Obat dan The Truth. Selain itu, Sophie Navita juga tetap menjaga musikalitasnya dengan tetap produktif, bernyanyi, dan mengeluarkan karya-karya lagu. Sophie bahkan punya 2 album, beberapa single, juga duet bersama suaminya. Bersama sang istri, Ponky lebih memilih bisnis musik via email, mana dari permintaan seseorang di email mereka akan mengirimkan lagu dan menerima donasi sukarela dari pemesannya. Dan dari sekian lagu yang menuai respon positif, Sophie mengaku lagu I Love You mendapat tanggapan yang lumayan besar. Lagu I Love You yang kita duet bersama itu lumayan dapat respon yang tinggi. Ceritanya tentang 2 orang pasangan yang mau lebih serius dalam hubungannya. Ini ciptaan kita berdua dan terinspirasi dari pernikahan kita. Keren banget ya. Gimana loverku dari pasangan ini? Kita belajar hikmah mereka berdua dari Sophie Navita dan Ponky Barata. Pasangan yang gak pernah neko-neko. Pasangan yang selalu meluangkan waktu berduaan, rayakan keromantisan dengan cara sederhana. Dan bagi mereka, satu-satunya yang memelihara perkawinan ini menjadi sehat dan kuat adalah Tuhan. Gimana loverku, cerita cinta mereka tidak pernah ada gosip miring menerpa rumah tangga mereka. Tidak berlebihan kan jika mereka disebut sebagai pasangan selebritas harmonis. Patut kan dijadikan inspirasi? Keren. Jadi cinta itu selalu membawa inspirasi, selalu membawa semangat,
membawa bahagia kalau kalian menemukan pasangan yang tepat. Aku yakin bahwa engkau jawaban dari setiap doa yang kutanyakan. Sampai sekarang hanya kau yang bisa mengerti aku seperti apa adanya. Yeay, sobat lovebird-ku tersayang, sampai di sini dulu kisah cerita cinta inspiratif dari negeri kita sendiri. Banyak loh sebenarnya cerita-cerita cinta selebritis yang menginspirasi. Makanya kalau kalian tetap mau dengar cerita-cerita lain, please bantu aku dengan mengklik video ini, juga men-share video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita cinta dari mancanegara atau dari negara Indonesia tercinta. So, sekali lagi thank you buat yang udah subscribe aku dan selalu menikmati cerita cinta dari GR Love Is Mine. Sampai ketemu lagi di cerita cinta berikutnya. Aku Jasmine. Bye bye.